Halo guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Oke, aku udah nyiapin naskahnya. Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita ya. Amin. Amin, ya kira-kira begitulah. Amin. Hari ini kita mau merenungkan dari 1 Korintus 12 tentang tubuh Kristus dan karunia-karunia rohani. Kalian bisa baca sendiri di rumah ya, supaya kita bisa bertumbuh dari pembacaan firman Tuhan. Soalnya panjang banget sih 1 Korintus 12. Paulus tuh ngingetin kita bahwa setiap orang percaya itu ibarat anggota tubuh. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi mata, ada juga yang jadi telinga. Nah ini telingaku tak tutupin pakai apa? Sumpel kuping. Kok sumpel kuping sih? Nah, bayangin kalau tubuh kita cuma mata doang. Apa nggak serem itu? Cuma mata doang. Atau kalau semuanya kaki, ceker, ya. Kalau ceker ayam sih enak. Ya nggak bisa ngeliat, nggak bisa ngomong. Artinya apa sih? Maksudnya apa? Oke, tak jelasin ya. Tuhan itu ciptain kita dengan peran dan fungsi yang berbeda-beda. Tapi semua penting. Yang kelihatan besar jangan sombong. Yang kelihatan kecil jangan minder. Karena justru semuanya saling melengkapi. Ya. Kalau ada bagian tubuh yang terasa terganggu gitu kan, seluruh badan kan juga kerasa gitu. Misalnya kalau kita dijewer kuping, kan yang sakit kuping tapi yang ngerasain seluruh badan. Tak jewer kuping. Nah, pola yo bengok-bengok. Aduh, sakit. Atau tangan kita kejepit atau jari kita nginjek paku. Ya bayangin aja sendiri. Kadang di gereja atau komunitas ada yang mikir, aku cuma bisa hal kecil, nggak penting, nggak sepenting mereka yang bisa khotbah, nyanyi, atau pimpin doa. Jangan salah, jangan salah, jangan salah. Ya wis, hal-hal kecil itu justru bisa jadi penopang besar. Sama kayak jari kelingking. Nah ini jari kelingking ya biasanya untuk ini, untuk grok-grok telinga. Telinga hidung. Kalau telinga ini ya, ini hidung, irong kan ini sama seperti kayak jari kelingking, kelihatannya kecil tapi kalau keseleo, aduh ya. Pernah nggak jari kelingking kalian itu sakit kan, seluruh badan kan juga sakit, rasa nggak nyaman. Apalagi bagian tubuh yang paling dianggap hina gitu, kalau dia ngambek, wah seluruh badan itu bisa sakit semua. Jadi setiap anggota tubuh itu punya fungsinya masing-masing ya. Jadi nggak ada yang lebih penting ataupun nggak ada yang ngerasa itu nggak penting, semua sama kok. Coba kalau kita mau kebelet tapi fungsinya nggak berfungsi, rasanya piye sih, nggak karuan. Wes rasanya loro, nggak karuan, seawak kabel, padahal cuma sesuatu yang kecil aja sakit. Ini aku karena sakit diabetes, jempolku wes putul, tapi ya nggak apa-apa lah, puji Tuhan. Oke, kita dipanggil bukan buat saingan, tapi untuk saling melengkapi.
karunia itu bukan buat pamer, tapi buat membangun tubuh Kristus. Dan yang paling utama, semuanya harus dipakai dengan kasih. Karena tanpa kasih, semua karunia itu jadi sia-sia. Ya nanti kalian bisa baca sendiri dalam pasal berikutnya, 1 Korintus pasal 13. Ya, di sini kita belajar untuk membaca Alkitab ya. Karena iman tumbuh dari membaca Alkitab. Jadi, mari kita belajar menghargai peran masing-masing sekecil apapun, karena di mata Tuhan nggak ada yang sia-sia. Kita semua berharga, kita semua dibutuhkan. Akhirnya, semoga kita bisa terus pakai karunia Tuhan yang Tuhan kasih. Gini wae tak baca kayak ini. Semoga kita bisa pakai karunia Tuhan yang Tuhan kasih dengan rendah hati dan sama-sama jadi berkat buat orang lain. Jadi kalau kita baca pasal berikutnya tentang apa? Tentang kasih. Sebab aku mau bacakan sedikit ya. Pasal 13 ayat 1 sampai 3 aja. Gak usah sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Luar biasa ini Paulus. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali gak berguna, alias gigi, gak guna banget sih. Dan terakhir, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun gak ada faedahnya bagiku. Ya gak guna sih kalau gak ada kasih. Makanya kasih ini sebagai lem perekat penting, kayak super glue itu loh, yang sekali tetes nempel terus susah untuk, ya daya rekatnya yang super lah gitu. Nah kasih itu kayak gitu ya, penting sekali. Setiap orang kan mempunyai karunia masing-masing. Makanya Paulus bilang dalam 1 Korintus 12, kita saling melengkapi sesuai dengan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi. Mata untuk melihat, hidung untuk bernapas dan mencium bau ya, bukan mencium gebetan, itu beda lah. Lidah untuk merasakan ya, mulut ini untuk ngomong, telinga untuk mendengar, gigi untuk mengunyah makanan. Nah, di situ ada istilahnya air lidah untuk membantu proses pencernaan. Terus paru-paru untuk memproses oksigen menjadi sesuatu yang bisa diserap dalam tubuh ya. Terus jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pencernaan untuk mencerna, memproses makanan jadi tenaga, energi atau nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Dan pembuangan ini untuk membuang sisa-sisa lemak. Kaki untuk berjalan, tangan untuk bekerja. Ya begitulah. Ini dalam konteks yang tubuh yang sempurna. Tapi masih banyak ada saudara-saudara kita yang nggak lengkap lah. Tapi ya kita tetap berdoa supaya Tuhan menolong. Bukan aku mau mendiskreditkan mereka ya, sorry, ini ngapunten nggih. Tapi renungan ini aku sampaikan supaya ada kesatuan dalam tubuh Kristus.
ya. Dan juga di bangsa dan negara ini juga kayak gitulah kira-kira. Makanya kita tetap terus berdoa bagi bangsa dan negara ini. Oke, kira-kira segitu dulu renungannya. Semoga renungan kali ini bisa memberkati kita supaya kita bisa lebih mengasihi sesama kita, lebih toleran lagi, lebih memahami keadaan saudara-saudara kita ya yang memiliki berbeda karunia yang seharusnya itu saling melengkapi, bukan saling mendominasi, merasa unggul. Itu udah egois, itu udah salah motivasi. Makanya kan di pasal 13 ini kan bagaimana Paulus menjabarkan tentang kasih itu. Percuma punya banyak karunia, tapi kalau nggak ada kasih, nggak guna. Oke guys, terima kasih sudah nyimak video aku dari awal sampai akhir. Kalau kalian merasa diberkati dengan video-video renungan aku, kalian bisa subscribe dan share. Kalau kalian suka ya like aja, dan kalau kalian nggak suka ya dislike aja. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel ini sehingga channel ini terus berbagi berkat melalui renungan-renungan yang sederhana ini. Dan mohon dukungan doa supaya aku bisa membeli peralatan bikin konten serta membuat studio konten serta podcast rohani ya, dan podcast edukatif ya sekalian lah ya, kira-kira gitu. Kalau kalian merasa tergerak untuk mendukung pelayanan channel ini, link ada di deskripsi ya, di bawah deskripsi ya. Kalian bisa mendukung. Oke, kira-kira segitu dulu dan terima kasih banyak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan video ini dibuat di Kediri.